Perkenalkan, saya Dr. Novera Pembriani, Magister Biomedis, spesialis kedokteran jiwa. Saya bekerja sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Poliklinik Jiwa di RSUD Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun sejak akhir bulan November 2018. Inovasi saya adalah menghapus stigma terhadap pasien gangguan jiwa dengan upaya strategi kolaboratif sebagai upaya non-diskriminatif terhadap penanganan gangguan jiwa di Kota Waringin Barat. Sejak awal bekerja sebagai psikiater, masalah yang masih menjadi perhatian dalam penanganan pasien gangguan jiwa di Kabupaten Kota Waringin Barat sampai detik ini adalah label negatif atau stigma bahwa pasien gangguan jiwa adalah gila, aib, memalukan, diguna-guna, kurang beriman, kurang bersyukur, kurang ibadah, dan lain-lainnya. Dampak dari stigma tersebut menyebabkan kurangnya perhatian dan kurang optimalnya penanganan kasus kejiwaan, sehingga terkesan pasien dengan gangguan jiwa tidak terlalu penting untuk segera ditangani. Gangguan jiwa adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi di antaranya. Suatu kondisi yang umum dapat terjadi pada siapapun. Riset kesehatan dasar pada tahun 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Data ini menunjukkan bahwa negara Indonesia belum dapat menyelesaikan masalah kesehatan jiwa secara tepat. Hal ini sama dengan yang saya temukan ketika pertama kali mulai melakukan pelayanan di Poli Jiwa pada tahun 2018 akhir, di mana angka kunjungan pasien hanya berkisar 5-7 pasien per minggu, serta informasi minim dari puskesmas mengenai penanganan pasien gangguan jiwa. Hasil analisa yang saya lakukan menemukan bahwa masalah utama dalam penanganan pasien kejiwaan adalah adanya stigma yang menimbulkan diskriminasi penanganan pasien kejiwaan. Sehingga dengan kondisi tersebut saya langsung menerapkan prinsip penanganan pasien dengan lebih kuat menekankan pada preventif dan promotif. Saya menyadari sebagai dokter spesialis di rumah sakit, gerak saya terbatas dalam melaksanakan metode ini. Saya tidak akan bisa bergerak sendiri, namun harus bergerak sebagai tim. Sebagai tenaga kesehatan di Rumah Sakit Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun bersama dengan perawat Poli Jiwa bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat menggerakkan tenaga kesehatan di puskesmas wilayah ini untuk bekerja sama sebagai tim penanganan pasien gangguan jiwa. Tim membentuk grup kesehatan jiwa atau KESWA dengan menggunakan media sosial untuk melancarkan komunikasi. Beberapa upaya dan kegiatan yang telah dilakukan dalam menunjang kesehatan jiwa baik di RSUD Sultan Imanuddin maupun di masyarakat adalah penanganan kuratif pasien gangguan jiwa di Poli Jiwa, melakukan screening gangguan jiwa, melakukan visum pada kasus hukum dan sebagai saksi ahli sebagai kasus hukum terduga gangguan jiwa, melakukan penyuluhan mengenai kesehatan jiwa, melakukan kunjungan sekaligus penanganan ODGJ terutama kasus pasung bersama tim dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas Sekota Waringin Barat, menangani konsultasi dan kasus rujukan serta memfasilitasi rujukan eksternal dari puskesmas ke rumah sakit jiwa, mencari dan melakukan kunjungan pasien ODGJ terlantar bersama Dinas Sosial Kota Waringin Barat dan LSM, menjadi narasumber di berbagai kegiatan sebagai media preventif dan promotif kesehatan jiwa, aktif berpartisipasi dalam Hari Kesehatan Jiwa Sedunia sejak tahun 2019 sampai sekarang, rutin mengikuti pelatihan dan seminar serta workshop dalam rangka update ilmu kesehatan jiwa. Penanganan ODGJ juga merambah ke kabupaten terdekat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, sehingga ditemukan kasus-kasus ODGJ yang belum mendapat penanganan optimal karena belum adanya tenaga dokter spesialis jiwa di kabupaten tersebut. Saat ini saya juga sebagai penanggung jawab klinik rehabilitasi Pratama Rawat Jalan di BNN Kabupaten Kota Waringin Barat. Cukup meresahkan karena banyak ditemukan kasus remaja dan usia dewasa yang mengalami gangguan jiwa karena penggunaan narkoba. Saat ini pelayanan jiwa di RSUD Sultan Imanuddin masih bersifat rawat jalan. Untuk ruang rawat inap pasien gangguan jiwa akut di RSUD Sultan Imanuddin sudah dalam tahap persiapan saat ini. Inovasi dalam mengentaskan stigma terhadap kesehatan jiwa saya kolaborasikan antara hati nurani, kepedulian, ilmu pengetahuan, dan menembus dinding sistem birokrasi pemerintahan agar layanan kesehatan jiwa berjalan dengan baik, mewujudkan kehadiran negara dan aparaturnya untuk masyarakat. Dengan upaya-upaya yang lebih ditekankan pada kekuatan promotif dan preventif memberikan hasil signifikan adanya peningkatan jumlah kunjungan pasien di Poli Jiwa yang awalnya hanya sekitar 5-7 pasien per minggu. Sejak tahun 2018 akhir, sekarang sudah menjadi 50-100 pasien per minggu dari berbagai daerah baik Kobar maupun kabupaten dan provinsi terdekat dengan angka kunjungan pasien gangguan jiwa neurotik yang lebih banyak sekitar 80-90% daripada psikotik. Dengan persentase 90% menunjukkan kepulihan dan sekitar 50-70%-nya bisa produktif kembali.
Di puskesmas pun menunjukkan angka penanganan pasien jiwa meningkat, di mana data dari Dinkes Kobar menunjukkan angka penderita gangguan jiwa sekitar 450 jiwa di luar kasus ODGJ terlantar yang tersebar di 6 kecamatan Kabupaten Kota Waringin Barat. Dengan adanya inovasi kerjasama penanganan dari Poli Jiwa RSUD Sultan Imanuddin dengan Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat beserta tenaga kesehatan puskesmas, dan jumlah tersebut sekitar 80% sudah tertangani. Saya berharap adanya inovasi dan upaya-upaya yang tidak lelah dalam mengentaskan stigma terhadap kesehatan jiwa dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat Kota Waringin Barat dan sekitarnya, sehingga tidak malu untuk berobat ke Poli Jiwa RSUD Sultan Imanuddin maupun ke puskesmas-puskesmas terdekat, sehingga gangguan kejiwaan dapat segera ditangani serta angka pemulihan semakin tinggi agar dapat menunjang produktivitas individu dalam peran serta kemajuan Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya Dr. Novera, spesialis kedokteran jiwa, mengajak kita bersama menghapus stigma dan diskriminasi terhadap pasien dengan masalah dan gangguan jiwa. Pasti bisa.